الفاتحة. 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 Abwaabus Shaum 129 halaman 129. Thawabu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Satu berapa? 129 atau 127. Bismillahirrahmanirrahim. Thawabu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba. Pahala bagi orang yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaba, karena iman dan cari pahala. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba telah diwajibkan alaikum atas kalian as-siyamu puasa. Kama kutiba sebagaimana puasa diwajibkan alal ladzina atas orang-orang min qablikum sebelum kalian, la'allakum supaya kalian tattaquna, kalian semua bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa berpuasa bukanlah kekhususan bagi umat ini, tapi juga diwajibkan bagi umat-umat yang terdahulu. Akan tetapi umat-umat yang terdahulu ketika diwajibkan mengerjakan puasa Ramadan, mereka melakukan satu pelanggaran yang besar pada waktu itu. Apa pelanggarannya? Suatu hari Ramadan pada waktu itu terjadi di musim panas, sehingga cuaca begitu terik, haus begitu menyengat. Akhirnya mereka musyawarah. Ini kalau Ramadan di musim panas begini nggak kuat puasa ini. Ganti saja, Ramadannya diganti istiqomah musim semi. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari-hari Islam itu ditentukan dengan penanggalan bulan, bukan penanggalan Masehi. Itu ujian bagi kita. Puasa di bulan Ramadan bukan puasa di bulan Januari, Februari atau Agustus atau seterusnya. Karena bulan Ramadan ini akan berpindah setiap tahun, maju 10 hari kurang lebihnya. Sehingga kita akan mengalami puasa di musim yang sangat dingin, atau kita akan mengalami puasa di musim yang sangat panas. Sehingga akhirnya kita bisa takwa kepada Allah baik musim panas maupun musim dingin. Seandainya
Puasa itu diwajibkan bulan Januari. Enak, hujan terus. Pagi, siang, malam hujan terus. Atau puasa itu diwajibkannya di bulan Agustus, panas terus. Maka Allah tidak menjadikan seperti itu. Allah tidak menyuruh kita taat di waktu susah saja. Juga Allah tidak menyuruh kita taat di waktu senang saja. Ya Allah memerintahkan kita taat ketika senang, susah, ketika berat maupun ringan. Ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani ini nggak paham mengenai masalah ini. Umat-umat terdahulu sebagian nggak paham. Nah, ini berat kalau begini, pindah di musim semi. Tidak terlalu panas, juga tidak terlalu dingin, sepoi-sepoi anginnya. Akhirnya mereka merasa bersalah juga, jadi tahu bersalah. Ini kita tambahin puasanya jadi 10 hari lagi, genap 40 hari. Biar sebagai kafaroh. Karena mindah puasa ini dosa besar nih mindah puasa ini. Nah, perlu kita kafarohi puasa 10 hari lagi. Kemudian salah satu dari raja mereka sakit. Ketika sakit keras, dia bernadar, ya Allah, kalau saya sembuh, saya akan puasa 7 hari. Ada disembuhkan oleh Allah, dia puasa 7 hari. Dia nggak mau puasa sendiri. Ada seluruh umat diwajibkan puasa tambah 7 hari. Jadi 47. Akhirnya setelah raja itu mati, raja selanjutnya datang. Apa ini kok cuma 47? Genepin saja. Jadi 50 hari. Akhirnya agama itu dibuat mainan. Maka setelah genap 50 hari mereka terasa terlalu lama. Udah kelamaan puasanya. Gak usah puasa saja. Nah, ini penyakitnya umat terdahulu yang mana Nabi juga bersabda la tattabi'anna sunana man kana qablakum sibran bi sibrin wa dira'an bi dira'in. Mana umatnya juga akan ada yang begitu pikirannya. Salat 5 waktu berat, 3 waktu saja. Ada yang merasa 3 waktu berat, salatnya diqodok saja. Ada yang merasa kodok juga berat, sholatnya dibayar saja langsung hatam. Dia ada sebagian aliran tuh, bikin aliran hatam sholat. Dibayar sekian juta langsung sholatnya hatam. Maka ini termasuk keburukan-keburukan umat terdahulu yang perlu kita jauhi. Jadi ketika apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sudah putuskan, maka sikap kita hanyalah ketaatan. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Jadi ketika sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, berat atau tidak berat, masuk akal tidak masuk akal, pahit ataupun manis, kita kerjakan semua untuk mencari ridha Allah. Insyaallah semuanya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan puasa ini ada tujuannya. Tujuannya supaya kita bertakwa. Maka kalau kita masuk dalam bulan Ramadan, kita harus punya tujuan. Apa tujuannya? Bukan perpulangan. Pulangan itu bukan tujuan, ya, hanya tambahan. Kalau nggak pulang lebih bagus. Kalau pulang juga nggak apa-apa, yang penting balik lagi kan. Kalau orang itu punya tujuan, maka nanti dia akan tahu apa yang harus dia kerjakan. Seperti orang masuk pasar, kalau dia tahu apa yang mau dia beli, 5 menit sudah selesai. Masuk pasar, ada keperluan beli ini dan itu, langsung datang keperluannya, selesai sampai rumah lagi. Tapi kalau orang masuk pasar tidak punya tujuan, maka dari pagi sampai sore dia di situ tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa. Begitu juga di pesantren ini harus tahu tujuannya, mau ngapain. Ya, yang pertama jelas mencari ridha Allah.
mau menghafalkan Al-Quran, mau belajar makna Al-Quran, mau mengamalkan Al-Quran, mau memperjuangkan Al-Quran, mempraktekkan Al-Quran sampai mati husnul khotimah dengan membawa Al-Quran. Itu targetnya. Tapi kalau tidak tahu, Masya Allah, nanti sudah 10 tahun itu kitab ngaji sore namanya apa saja belum tahu dia. Al-Mutajarroh bih katanya. Kita khusus ini ada yang begitu bilang. Ustaz tanya dalam kitab Mutajarroh bih, apa itu Mutajarroh bih? Jadi ketika tanpa tujuan mondok itu begitu. Ada 10 tahun ngaji sore kitabnya itu namanya apa nggak tahu. Ketika kita ini nggak ada tujuan 10 tahun pun kadang-kadang 10 juz belum tentu hafal. Kalau kita nggak tahu tujuan, maka nanti baca kitab juga masih belum bisa. Nggak tahu tujuan, tambah besar umurnya, bukan tambah besar ketakwaannya, tapi tambah besar keinginan maksiatnya. Bukan tambah depan safnya, tambah belakang atau jadi terdepan, jadi imam. Imam masjid Baitul Ghafilin. Ini karena dia ke pesantren tidak tahu tujuannya apa. Begitu juga kalau orang itu puasa tidak tahu tujuannya apa. Maka puasa itu dipikirkan nanti sore makan apa. Nanti hari raya mau pakai baju apa. Nah, itu yang dipikirkan. Kalau yang lebih umum lagi, nanti ngabuburit kemana. Buka bersama, habis itu nggak terawih. Ini banyak ini, nggak boleh begitu itu. Makan cuma sunnah. Iya, ya karena kamu mikirnya cuma sunnah itulah kamu jadi kamu, nggak bisa jadi wali. Nah, kita harus tahu tujuan kita masuk bulan Ramadan itu apa. Tujuan kita supaya bertakwa. Maka kita harus berubah. Bukan berubah, bukan gitu. Berubah menjadi lebih takwa daripada sebelumnya. Berapa banyak ahli maksiat gara-gara bulan Ramadan taubat, selesai bulan Ramadan jadi orang yang sangat taat. Berapa banyak orang-orang yang sebelum Ramadan dia orang yang dedel otaknya, gak jalan ngajinya, gara-gara sungguh-sungguh bulan Ramadan, habis Ramadan langsung jadi orang yang ahli ilmu agama. Berapa banyak orang yang malas-malasan karena sungguh-sungguh dalam Ramadan, selesai Ramadan tambah semangat. Berapa banyak orang-orang yang sebelum Ramadan orang biasa, selesai Ramadan sudah jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bulan penting ini. Maka harus ada sikap ketakwaan. Harus ada sikap ketakwaan yang bertambah di bulan Ramadan. Karena tanda-tanda orang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia memuliakan apa-apa yang dimuliakan oleh Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, tanda-tanda dia takwa. Kalau dia takwa, inna akramakum indallahi atqakum, dia punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai Ramadan dan tidak Ramadan sama-sama malasnya. Sama-sama maksiatnya. Atau bahkan maksiatnya lebih banyak di bulan Ramadan daripada di luar Ramadan. Nah, ini bahaya ini. Maka Allah berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Jangan sampai kita ini menjadi orang yang berbuat amal yang sia-sia. Seperti ada seorang di Mekah, dia ini setiap pagi merajut pakaian. Dari benang dirajut sampai menjadi kain yang begitu mahal. Tapi sore hari langsung dibongkar lagi rajutannya jadi benang lagi. Besok begitu lagi, merajut sampai jadi pakaian yang mahal. Kalau dijual mungkin menjadi orang yang paling kaya di Mekah. Tapi sore hari dibongkar lagi jadi benang lagi. Terus begitu setiap hari, tidak pernah ada hasilnya. Itulah seperti orang yang 11 bulan mujahadah, saf awal jidatnya sampai hitam. Ngaji sampai lumutan umpamanya. Ramadan langsung chattingan dengan ghairu mahram.
hilang semua langsung apa yang dikerjakan sebelumnya. Ramadan langsung pusreng. Hilang semua sudah. Apa itu ya, kata orang-orang gitulah. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Kita sudah capek. Bangun dari jam 3 sampai malam, Masya Allah. Dikejar-kejar terus dengan berbagai macam program kebaikan. Lalu ujung-ujungnya dilupakan dengan satu kemaksiatan saja. Jangan sampai begitu. Karena ini bulan Ramadan. La'allakum tattaqun. Kita harus menjadi lebih bertakwa daripada sebelumnya. Insyaallah semuanya. An Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba, barang siapa puasa Ramadan karena iman dan mencari pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka diampuni bagi dia ma dosa taqaddama yang telah berlalu min dhanbihi dari dirinya, dari dosa dia. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi puasa ini betul-betul menggugurkan dosa-dosa kita. Maka sebagian ulama mengatakan puasa itu dibagi menjadi 3. Yang pertama puasanya orang awam, menahan dari haus, dahaga, menahan lapar dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini puasanya orang awam. Ada puasanya orang, kalau puasanya orang awam, maka dia akan berbuka setiap maghrib. Ada puasanya orang khusus. Nah, itu selain badannya ditahan dari makan dan minum, dia menahan semua anggota tubuhnya dari semua kemaksiatan. Maka ini berbukanya nunggu dia mati. Maka Kiai Ziran mengatakan, siapa yang menjadikan hidupnya bagaikan puasa, maka matinya akan menjadi hari raya. Kalau puasa yang kedua ini bukan ketika maghrib, bukan arti kalau pagi kita nggak maksiat, begitu maghrib langsung maksiat, tidak. Ini masih puasa ini, nunggu sore dulu maksiatnya, bukan. Ada puasa yang ketiga, yang lebih tinggi lagi. Puasa dari ingat selain Allah. Nah, ini sampai di surga pun dia ingatnya hanya Allah saja, nggak ada bukanya kalau ini. Maka tambah lama tambah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus meningkat dari puasa tingkatan pertama menuju tingkatan kedua. Ini wajib tingkatan kedua itu. Dan nanti kalau tingkatan kedua sudah bisa dijalankan, harus meningkat sampai ke tingkatan ketiga. Hanya ingat Allah saja. Maka seorang mengatakan, saya sudah berjaga di depan pintu hati saya selama 40 tahun. Setiap ada selain Allah mau masuk, saya usir sejauh-jauhnya. Nah ini sampai surga pun juga terus ingat Allah. Mana ada sudah sampai surga serupa kepada Allah, nggak ada. Bahkan sudah sampai surga itu malah zikirnya 24 jam, yulhamuna dzikra kama yulhamuna nafas, kama tulhamuna nafas. Maka nanti nikmat surga yang terbesar juga perjumpaan dengan yang selalu diingat, yaitu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua juga. Ya, Ramadan itu harus ada tahapan-tahapan ini untuk ditingkatkan. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana, barang siapa puasa bulan Ramadan, wa arafa hududahu, dan dia mengetahui batasan-batasannya, wa tahaffadha, dan dia menjaga ma perkara yang bagi, yang sudah seyogianya lahu bagi dia, ayat tahaffadha, untuk dia menjaga diri dari itu. Kafara, maka puasa tadi akan menghapus ma dosa qablahu, sebelum Ramadan. Rawahu Ibnu Hibban. Jadi bukan hanya sekedar puasa Ramadan, tetapi wa arafa hududahu, mengetahui batasan-batasannya.
Mulainya kapan, selesainya kapan, ini harus jelas. Mulainya terbit fajar, selesainya tenggelam matahari dengan sempurna, ini harus yakin. Maka segera tinggalkan makan sahur ketika sudah mepet waktu subuh, biar kita tidak syak. Dan jangan berbuka kecuali sudah yakin kalau memang itu berbuka. Jangan pakai pendapat-pendapat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sudah adzan, belum hayya 'alas shalah masih boleh makan. Nah, ini namanya pendapat-pendapat yang berbahaya. Sebagian orang kampung, ini sudah maghrib ini. Apa buktinya? Kelelawarnya sudah kelihatan, berarti sudah maghrib. Nah, kalau di sebagian tempat tuh kelelawar 24 jam kayak di Sopeng ini bagaimana? Berarti nggak perlu puasa berarti. Jadi inilah nilainya ilmu agama. Ilmu agama itu ada nilainya. Puasanya orang yang ngerti dengan puasanya orang yang tidak ngerti, nilainya berbeda di sisi Allah. Maka jangan diremehkan, ilmu agama ini perkara yang terbesar setelah iman yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang Islam. Ilmu agama. Manusia itu dilihat dari ilmunya itu. Seorang dokter urusan dunia saja. Seorang dokter walaupun tulisannya jelek, tapi sebab tulisan yang jelek itu bayarannya sampai 300.000 sekarang. Tulisan erek-erek, tapi karena nulis jeleknya itu pakai teori. Nulis jeleknya pakai ilmu, maka walaupun tulisannya jelek ada nilainya menurut manusia di dunia. Lah begitu juga orang ahli ilmu agama itu akan ada nilai yang berbeda dibanding orang yang tidak ahli ilmu agama. Maka bersyukurlah ketika kita dipilih oleh Allah jadi orang-orang yang belajar ilmu agama, bersyukur betul ini. Karena hanya ilmu ini yang ada nilainya. Kalau ilmu dunia, di dunia saja sudah gak bernilai kadang-kadang. Ilmu pertanian tidak akan ada manfaatnya dalam urusan kedokteran. Ilmu kedokteran juga gak ada manfaatnya dalam urusan pertanian. Sama-sama masih di dunia saja kadang-kadang sudah tidak berguna. Apalagi di akhirat sempurna tidak berguna. Sehebat apapun seseorang dalam ilmu dunianya, di akhirat gak ada nilainya. Mau S1, S2, S3, Profesor 1, Profesor 2, Profesor 10 sekaligus pun. Gelarnya sepanjang kereta api yang lewat. Saking panjangnya Profesor, Doktor, Insinyur, SPD, SPDI, MH, MA, semua disebut semua lah. Itu tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali enggak ada nilainya. Mau bikin pesawat, bisa bikin roket, bisa bikin apapun, enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di akhirat sudah enggak diperlukan lagi, semuanya itu enggak diperlukan lagi. Di akhirat itu orang duduk-duduk ingin pindah tempat, langsung kursinya terbang. Apa gunanya? Naik pesawat kalau sudah begitu. Di akhirat orang pengen makan, langsung makanan datang. Apa gunanya ilmu masak, ilmu tata boga, ilmu pertanian untuk mendatangkan makanan? Udah gak ada gunanya semua. Di akhirat orang pengen punya istana, istananya langsung jadi dari emas, dari perak dan sebagainya. Apa gunanya ilmu teknik sipil untuk membangun ini dan membangun itu? Perinsinyuran apa gunanya? Di akhirat sudah gak ada maling. Apa gunanya ilmu kepolisian? Malingnya sudah di neraka semua. Kecuali yang tobat. Di akhirat sudah gak berguna ilmu kedokteran. Gak ada yang sakit. Yang sakit sudah di neraka, di surga sehat semua, gak ada yang sakit. Di akhirat gak diperlukan ilmu kepolitikan. Sudah jadi raja semua, gak perlu pemilihan ini dan itu. Sudah gak diperlukan. Semua sudah jadi raja semua. Pengawalnya minimal 1 juta, itu yang paling rendah. Gak ada gunanya ilmu perpolitikan, ilmu semua ilmu dunia. Di akhirat sudah tidak ada gunanya. Yang bisa membangun di sana hanya ilmu agama. Karena menjadi raja di surga bukan hasil dari politik. Menjadi raja di surga hasil baca surat Ikhlas 10 kali. Siapa yang baca surat Ikhlas 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan buat dia 1 istana di surga. Yang mana
Para sahabat langsung mengatakan, "Idzan nukthir." Ya Rasulullah, kalau begitu kita baca surat Ikhlas sebanyak-banyaknya. Maka Nabi mengatakan, Allah lebih banyak lagi anugerah-anugerahnya. Kamu baca lebih banyak, ya istanamu lebih banyak. Allah akan sediakan lebih banyak. Gak perlu kampanye sana sini, tampil foto di pinggir jalan kayak orang hilang. Ya tidak diperlukan. Cukup baca surat Ikhlas habis sholat, langsung jadi raja di surga. Gak perlu pakai make up biar glowing, cukup wudu setiap hari. Karena yang menjadikan cantik dan tampan di sana bukan make up kamu, tapi air wudu kamu dan tangisan kamu di malam hari. Jadi ini ilmu agama itu begitu. Yang mendatangkan mahkota bukan sarjana Anda, yang mendatangkan mahkota untuk orang tua Anda adalah hafalan Quran kamu. Makanya ini harus bangga. Jadi seorang santri harus bangga. Jangan rendah diri. Santri saya kok nggak punya gelar. Lu jadi hamba Allah itu apa nggak gelar tertinggi itu? Nggak pede kalau nggak ada gelar-gelarnya. Itu santri yang nggak tahu diri. Santri yang nggak tahu diuntung, dihargai oleh Allah merasa nggak cukup, perlu dihargai oleh makhluk-makhluk yang nggak berharga. Maka ini ilmu agama nilainya besar sekali, sangat-sangat besar. Maka jangan kalah dengan ahli-ahli dunia. Ahli dunia datang kepada ahli agama, kamu ini ngaji terus, nanti nggak bisa jadi pegawai negeri bagaimana? Ya memang saya nggak pengen jadi pegawai negeri kok, saya pengen punya pegawai di surga. Nanti balas, kalau kamu jadi profesor tuh apa bisa masuk surga dengan profesor kamu? Begitu. Jangan sampai kalah dengan ahli dunia. Musibah yang terbesar adalah ahli agama terkesan dengan ahli dunia. Ini musibah yang terbesar. Nggak boleh terkesan. Orang ahli dunia ngomong sudah berapi-api, berbusa-busa. Ini penting ini untuk masa depan kita. Ini urusan hidup mati, stabilitas nasional. Ahli dunia yang ngomong begitu, pernah dengar? Pernah dengar? Kalau nggak pernah ya tadi kamu tuli berarti. Kalau ahli dunia ngomong begitu, kita harus jawab lagi. Ini bukan urusan masa depan pikiran kamu, Mbah. Ini urusan surga atau neraka ini. Oh, nggih. Langsung ciut jadinya. Jangan sampai ahli agama terus, oh iya ya, masa depan saya bagaimana? Oh, ini mondoknya kurang lama ini. Belum sampai tahasus ya begini ini. Kalau sudah sampai tahasus beda lagi, udah nggak ngaji. Salatullah salam